Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta an taj'al hazana sahla. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna taubata qablal maut wasyahadata 'indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami cintai guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan segala hajat-hajatnya. Kami cintai, kami muliakan para pendengar radioku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa mengikuti kajian Safinatun Najah. Langsung saja kita di muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Syekh Salim Al-Hadrami memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi yang pertama ini memulai kitabnya, Syekh Salim memulai kitabnya yang pertama iktidaan bil Quran, karena mengikuti Al-Quran. Al-Quran awalnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga yang kedua mengamalkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'. Wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Wa fi riwayatin ukhra fahuwa abtar. Kullu amrin dzibalin. Semua perkara dzibalin, yakni mayuhtamu bihi syar'an. Jadi sesuatu yang dianggap penting oleh syariat. Ya, la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, fa huwa aqta', maka itu terputus. Ya, terputus di sini maksudnya adalah nakisun, kurang keberkahannya, sedikit keberkahannya. Meskipun secara zahir sudah sempurna, tapi secara batin belum sempurna. Nah ini ya. Jadi ini sunnah untuk sesuatu perkara yang diperhatikan oleh syariat untuk dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seperti menulis, mengarang kitab, seperti mengaji dan sebagainya. Nah ini maka beliau Syekh Salim Al-Hadrami memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Adapun hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim ini ada 5 macam. Yang pertama wajib ya. Di setiap sesuatu perkara yang diwajibkan oleh syariat, seperti apa? Seperti membaca bismillah pada seperti membaca Al-Fatihah ya di dalam sholat. Nah itu membaca bismillah wajib. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i bahwasanya membaca bismillah ketika sholat di dalam Al-Fatihah hukumnya wajib, karena bismillah termasuk dari surat Al-Fatihah. Nah, itu yang kedua mandub, sunnah. Sunnah membaca bismillah. Fi kulli amrin dzibalin ya, setiap sesuatu perkara yang dianggap penting oleh syariat. Tapi dengan syarat-syarat. Satu, bukan sesuatu yang haram karena zatnya. Seperti apa? Seperti minum khamr, minum minuman keras, berzina. Nah, ini kalau orang mau minum khamr, baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum minum khamr, dosanya 2 ya. Minum khamrnya haram, baca bismillahnya juga haram ya. Jadi yang ini syaratnya bukan sesuatu yang haram karena zatnya ya, seperti berzina dan sebagainya. Jadi kalau orang pengen berzina, dia baca Bismillahirrahmanirrahim dulu, haramnya 2. Satu, berzinanya haram, baca bismillahnya juga haram. Yang kedua, an la yakuna makruhan li dzatihi, bukan sesuatu yang makruh karena zatnya, seperti mencabut uban. Nah, itu kan makruh ya. Nah, itu maka tidak disunahkan membaca bismillah. Kemudian juga bukan perkara yang rendah seperti nyapu tempat sampah dan sebagainya, itu karena nama Allah ini sesuatu yang mulia itu. Jadi tidak pas kalau bersamaan dengan sesuatu yang rendah itu.
Kemudian juga bukan termasuk zikir yang murni. Zikir yang murni ini seperti la ilaha illallah, subhanallah. Lah itu tidak disunahkan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Lah itu tidak disunahkan ya. Tapi boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, namanya berzikir ya. Jadi syaratnya seperti itu. Kemudian juga syariat tidak menjadikan permulaannya itu selain bismillah. Seperti sholat. Sholat ini kan permulaannya pakai takbiratul ihram. Maka tidak disunahkan bismillah ya. Jadi langsung Allahu akbar ya. Bismillah bagaimana? Ya boleh-boleh saja ya. Cuman tidak disunahkan. Jadi yang disunahkan setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat dengan syarat-syarat tadi, bukan sesuatu yang haram karena zatnya, bukan sesuatu yang makruh karena zatnya, bukan juga termasuk perkara yang rendah, kemudian juga bukan zikir yang murni, kemudian juga syarat yang terakhir yaitu syariat menjadikan permulanya bukan dengan bismillah ya. Kemudian yang ketiga haram. Nah ini haram membaca bismillah ketika melakukan pekerjaan yang haram karena zatnya, seperti tadi berzina ya, minum khamr. Lah itu kalau mengucapkan bismillah, itu dosanya 2. Sudah minum khamrnya haram, kemudian baca bismillahnya juga haram. Itu karena apa? Ketika melakukan perkara yang haram karena zatnya. Emang zatnya sudah, perkara tersebut sudah haram, zina itu, khamr itu sudah haram. Berbeda dengan kalau sesuatu yang haram bukan karena zatnya, karena sesuatu yang lain ya. Seperti apa? Seperti berwudu dengan air gosok. Nah itu kan ya. Atau sholat di tanah yang gosok. Lah itu kan. Berwudu dengan air gosok, kita baca bismillahirrahmanirrahim, tidak haram. Baca bismillahnya tidak haram, gosoknya haram. Gosoknya haram tapi baca bismillahnya tidak haram. Ya karena ini haramnya bukan karena zatnya, bukan karena zatnya airnya, tapi karena gosoknya ya. Yang keempat itu makruh. Makruh ketika melakukan pekerjaan yang makruh karena zatnya, seperti tadi mencabut uban. Jadi kalau pengen nyabut uban, bismillahirrahmanirrahim, makruh ya. Cabut ubannya makruh, baca bismillahnya juga makruh. Lah kalau perkara yang makruh tapi bukan karena zatnya, seperti makan bawang mentah itu kan ya. Lah itu kan bukan karena zatnya, bukan karena bawangnya, tapi karena baunya gitu kan ya. Jadi kalau orang ada makan bawang mentah itu jangan mendekati masjid kami, kata Rasulullah. Ya itu jadi di makruhnya itu bukan karena bawangnya tapi karena baunya. Baca bismillah bagaimana? Makan bawang. Tidak makruh karena makruhnya bukan karena zatnya. Kemudian yang 5 mubah membaca bismillah. Yaitu ketika kapan? Ketika melakukan pekerjaan yang mubah ya, seperti memindah barang dari tempat ke tempat yang lain. Nah itu hukumnya mubah ya. Jadi pertama musannif di sini Syekh Salim Al-Hadrami memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Pertama karena mengikuti Al-Qur'an, kemudian juga karena mengamalkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Kemudian ada hukum-hukum membaca bismillah. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang sunnah, ada yang mubah. Ya itu.